Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Yang saya cintai Mas Ipo Santosa, juga seluruh teman-teman mitra BP yang semoga semuanya selalu dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya selalu dilindungi oleh Allah dan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah di pagi hari yang sangat cerah ini, alhamdulillah di Salatiga cerah sekali, dan semoga juga di tempat teman-teman semuanya cerah sekali. Yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Akhinal Karim, Mas Ipo Santosa, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersilaturahim dengan teman-teman mitra BP dari seluruh Indonesia, atau mungkin juga ada yang dari luar Indonesia. Ini adalah kesempatan yang sungguh membahagiakan saya karena silaturahim itu selalu membawa manfaat dan barokah. Dan silaturahim adalah hal yang sangat-sangat digemari oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silaturahim juga salah satu sunnahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair kepada Mas Ipo Santosa. Pagi hari ini kita akan bincang-bincang tentang kata, tentang kepenulisan. Ya. Saya sudah bikin slide, mohon berkenan apa itu co-host untuk menayangkan slide saya ya. Kita akan bincang-bincang tentang ketika kata bertasbih. Judul ini yang membuat judulnya adalah Bang Ipo Santosa ya. Kalau kita sama-sama mentadaburi Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah cahaya hidup kita semuanya, pedoman hidup kita semuanya, kita akan melihat bahwa Al-Quran itu sangat-sangat melihat dan memperhatikan betapa pentingnya kata. Ya. Dan kata tadi juga sudah disinggung oleh Bang Ipo Santosa bahwa kata itu menjadi kunci untuk transfer ilmu pengetahuan, untuk transformasi ilmu pengetahuan, untuk mengabadikan ilmu pengetahuan. Ya. Maka kita bisa baca di dalam surat Al-Qalam ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami, dan demi kolam, wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ini kalau kita merujuk kepada tafsir, kita akan mendapati bahwa para ulama-ulama tafsir menafsirkan wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ya, mereka itu pertama, sebagian ulama tafsir, ahli tafsir, itu menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mencatat semua nasib makhluk-makhluknya Allah. Jadi yasturun itu ditulis di Lauhil Mahfudz sana. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Yang kedua, wa ma yasturun adalah mereka itu, yang dimaksud adalah malaikat yang mencatat amal baik dan buruk umat manusia selama hidupnya. Itu pendapat para ulama-ulama. Kemudian ulama-ulama kontemporer berpendapat
Wa ma yasturun maksudnya adalah ya semua mereka yang menulis. Ya, sampai siapapun yang menulis. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kolam, itu maksudnya betapa pentingnya al-kolam. Ya kan? Kolam nanti kalau itu kita membuka yang al-alaq, ya, alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajar dengan perantaraan kolam, maka kita akan menemukan bahwa al-qalam yang dimaksud dengan al-qalam di dalam al-alaq adalah ay al-qira'atu wal kitabah. Artinya adalah al-qira'ah membaca, wal kitabah tulisan. Jadi Allah mengajar manusia dengan perantaraan bacaan dan tulisan. Maka sampai sekarang tidak ada wasilah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu otak ke otak yang lain, yang lebih efektif daripada bacaan dan tulisan. Ya kan? Kita tadi disebutkan oleh Bang Ipo, kita masih bisa melihat karya-karya para ulama terdahulu, ilmuwan terdahulu karena mereka menuliskannya. Ya kan? Dan apapun bentuknya, ya kan, transformasi pengetahuan paling efektif sampai sekarang, meskipun ya sekarang ini pakai daring segala macam, tetap tidak bisa dilepaskan dari yang namanya tulisan. Jadi saya tulis di sini berawal dari kata perubahan besar bisa terjadi, dan berawal dari kata peristiwa-peristiwa besar hadir dalam sejarah. Sekarang kita akan masuk ke sejarah umat manusia. Pertama kita akan masuk dulu bahwa terkait sama kata, ya. Kalau kita membaca surat Yasin, ya, Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu kalau ingin menciptakan sesuatu, maka Allah akan berkata, kun, jadilah, fayakun. Maka sesuatu itu akan langsung terjadi. Artinya itu berawal dari kata. Itu. Ketika Allah mengatakan sesuatu, mensabdakan sesuatu, memfirmankan sesuatu, kun, jadilah, maka terjadi. Jadi segala sesuatu yang wujud selain Allah, ya, segala sesuatu yang wujud selain Allah, ya, itu berawal dari kata. Ya. Segala makhluknya Allah ini, ya, yang diciptakan oleh Allah, ya, semua ciptaan Allah berawal dari kata yang difirmankan oleh Allah, kun fayakun. Kita masuk dalam sejarah umat manusia. Kalau kita melihat sejarah Abul Bashar, bapaknya umat manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, kita akan melihat bahwa sejarah Nabi Adam juga dimulai dari kata. Pertama dimulai, ya, kalau kita baca di dalam surat Al-Baqarah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi dimulai ketika Allah mengabarkan kepada malaikat, ya, wa idz qala rabbuka, dan ketika Rabbmu berkata lil malaikati pada malaikat. Jadi dari kata nih, dimulai dari kata, sejarah itu dimulai dari kata. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini kata-kata khalifah ini menjadi trademarknya Bang Ipo Santosa ini, khalifah di sini nih, diambil dari kata dalam Al-Qur'an ini. Ya. Ketika Allah berkata kepada malaikat, aku akan menjadikan di bumi khalifah. Kemudian malaikat protes, ya dengan kata-kata juga. Yang protes, apakah akan engkau jadikan orang yang akan membuat kerusakan, menumpahkan darah, kan gitu kan. Intinya protes malaikat dengan kata-kata. Kemudian Allah menjawab dengan mengajari Nabiullah Adam kata-kata juga. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, ilmu pengetahuan, kata-kata.
Kemudian tsumma a'radhum 'alal malaikah, kemudian Allah berkata kepada malaikat, coba kalau ini apa? Kamu tahu nggak ini apa? Sebut dengan kata tentunya. Ini apa? Nggak tahu malaikatnya. Kemudian ketika ini apa? Nggak tahu malaikat. Ini apa? Kamu nggak tahu. Kemudian gantian Adam yang diminta. Ini apa Adam? Adam kemudian falamma ambahum bi asma'ihim, ya kan? Falamma amba, ketika Adam ya kan memberitahu kepada mereka nama-nama benda itu semua yang diminta oleh Allah itu. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kan begitu. Barulah Allah menjelaskan bahwa Allah lebih tahu daripada malaikat. Jadi sejarah, ya kan? Nanti sampai kemudian ketika Nabiullah Adam sudah ada di surga bersama dengan istrinya tercinta, ya, ibu umat manusia yaitu ibunda Hawa, itu pun nanti karena kata-kata juga tergelincir kemudian melakukan satu dosa. Kata-kata siapa? Bujuk rayu iblis, ya, dibujuk sama iblis. Kata-kata juga. Kemudian Adam turun ke bumi. Kemudian Adam ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu setelah diberi ilham oleh Allah untuk berdoa. Ya kan? Diberikan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, doa cara bertaubatnya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata juga sampai kemudian Nabi Adam itu mengucapkannya, ya kan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya kan? Kemudian diterima taubatnya dan kembali kepada fitrahnya menjadi makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam kemanusiaannya yang fitri, ya. Nah, ini berarti kita langsung melihat bersama bahwa kita peradaban manusia ini ya mulanya dari kata-kata. Enggak mungkin manusia itu lepas dari kata-kata. Karena manusia itu adalah makhluk yang mesti berkomunikasi. Kalau dalam bahasa, kalau dulu belajar pesantren itu ya, belajar ilmu mantik itu filosof-filosof Yunani kuno itu menyebut bahwa al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. Ya kan? Jadi bedanya manusia dengan binatang yang lainnya itu, ya kan, kalau menurut filsafat Yunani, ya kan, dan itu nanti direnung-renungkan, ya kan hikmah dari manapun kalau benar itu kan juga kita ambil kan, benar juga itu kan. Jadi kalau lihat misalnya kambing kalau mungkin secara anatomi biologisnya itu kan sama ya, kambing punya mata, punya telinga juga sama. Kalau dibedah nanti ada paru-parunya juga, ada jantungnya juga, kira begitu kan. Kemudian kakinya dia 4. Kalau manusia kan kakinya 2, tapi yang 2 jadi tangan, kira begitulah. Kira-kira ya sama kalau dari sisi itunya. Bedanya adalah kambing itu nggak berbicara. Karena berbicara itu ada bahasa yang diucapkan, bahasa yang difahami. Nanti kalau masuk ke lebih dalam lagi, berbicara itu berarti dia berpikir. Maka manusia itu adalah makhluk yang berpikir dan berbicara, berkomunikasi. Makhluk yang punya bahasa. Itu memang asal mulanya ya manusia itu fitrahnya seperti itu. Jadi kalau kita itu nggak dekat dengan kata, itu malah menjadi aneh, ya begitu. Nah, kita akan melihat di dalam Al-Qur'an lagi ya, untuk melihat bahwa betapa dahsyatnya sebuah kalimat. Kalimat itu seperti tadi di awal saya sampaikan, berawal dari kata-kata, perubahan besar itu bisa terjadi dan sering terjadi. Sejarah sudah menunjukkan bahwa kata-kata bisa merubah peradaban, ya kan? Contohnya misalnya di dalam surat An-Naml, ya kan? Ini tentang seorang great leader yaitu Nabiullah Sulaiman, kalau di barat disebut King Solomon, ya, yang sampai sekarang ya hampir semua pemikir barat sekalipun tetap mengakui terkait sama leadership-nya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan banyak juga pakar-pakar yang mencoba mengkaji leadership-nya Sulaiman seperti apa. Tetapi di Al-Qur'an sudah diabadikan menunjukkan tentang leadership Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dalam surat An-Naml misalnya, saya nggak akan menceritakan detailnya ya. Ininya kan kita tahu cerita Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Nabi Sulaiman adalah seorang leader yang sangat detail sekali, sangat rapi sekali. Dia punya pasukan, saat itu pasukannya nggak hanya manusia, ya semua ditaskhir
oleh Allah SWT untuk Nabi Sulaiman, ditafsir ditundukkan, angin pun ditundukkan untuk Nabi Sulaiman, jin pun ditundukkan, binatang-binatang juga ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman memanage itu semuanya, kemudian membagi pos-posnya. Suatu ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya dan melihat posnya burung hudhud, dan hudhud tidak ada di posnya, dilihat nggak ada yang bisa menjelaskan dia sedang apa. Nabi Sulaiman kita tahu bersama ya di Al-Quran itu sampai mengancam kalau nanti hudhud datang nggak bisa memberikan alasan yang jelas, ya kan, la'adzbahannahu, wa akan sembelih dia. Kemudian burung hudhud datang dan memberikan satu alasan kenapa dia tidak ada di posnya. Ternyata dia melakukan satu manuver yang luar biasa. Dia pergi jauh sekali ya dari tempatnya Nabi Sulaiman, yaitu di daerah Syam. Dia ke daerah yang disebut dengan Saba. Ya, Saba itu sekarang ada di Yaman posisinya. Di Saba dia menemukan ada seorang ratu dengan rakyatnya yang luar biasa makmurnya, tapi sayangnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah adalah matahari. Kemudian Hudhud menyampaikan kalau itu bisa didakwahi istilahnya, untuk bisa menyembah Allah, ini akan sangat bagus sekali. Nabi Sulaiman langsung, ternyata ini pikiran yang brilian sekali, ini manuver yang dahsyat. Nabi Sulaiman langsung, oke, kalau gitu antar suratku ini kepada dia. Nah, ini kalimatnya. Suratnya isinya adalah innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaiman, surat itu dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, kalian jangan sombong kepadaku. Wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita tahu ceritanya, intinya nanti kemudian Ratu Balqis dan seluruh pembesarnya datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, endingnya adalah masuk Islam, dan seluruh kerajaan itu kemudian masuk Islam. Saba menjadi bagian peradaban yang madani, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ide dahsyat pertama yang bisa kita lihat dari sini adalah seekor burung hut itu selalu bergerak, bermanuver, gitu kan. Manuver yang membawa manfaat tentu saja, begitu. Ini sekaligus sebenarnya menyindir kepada pembaca Al-Qur'an siapapun sampai nanti hari kiamat, bahwa mestinya tidak boleh kalah dengan kreativitas seekor burung hudhud yang sangat memikirkan, ini ada bagusnya kayak gini, tapi kok nggak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedetil itu seekor burung hudhud. Yang kemudian di sini juga di ayat ini juga diambil tentang kekuatan kata. Ya kan? Dari Nabi Sulaiman, tentu kata ini kalau nanti teman-teman bisa pelajari ya tentang bagaimana kata itu hegemoni sebuah kata, ini rumusannya akan dahsyat sekali, akan panjang sekali. Sampai sekarang ini pun masih terus menjadi penelitian, bahwa kata-kata itu juga bisa untuk dalam tanda petik digunakan untuk mentaskhir, menghegemoni, gitu kan. Penyusunan kata ini yang sangat penting sekali. Nanti berikutnya akan saya tunjukkan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat memperhatikan hal ini. Dan kalau kita lihat suratnya Nabi Sulaiman, ini kalau dikaji secara diplomatik, ini juga dasar sekali. Suratnya kan pendek, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya. Sulaiman itu tahu bahwa Balqis ini sangat-sangat makmur, kemudian juga pasti rapi juga. Kekuatan ekonomi itu kan selalu mengawali kekuatan-kekuatan yang lain, ya, kekuatan militer dan sebagainya. Karena tahu itu, maka Nabi Sulaiman langsung, Allah ta'alu alayya, kamu itu jangan merasa lebih tinggi dari aku, dari saya. Wa'tuni muslimin, datanglah kepadaku dalam kondisi berserah diri. Berserah diri ini, muslimin ini bisa dua makna. Muslimin artinya tunduk kepada Nabi Sulaiman, muslimin maksudnya juga menjadi seorang muslim tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa ini yang nanti kalau kita baca ayat ketika Balqis membaca suratnya, itu kan kemudian ini bukan yang nulis, ini bukan orang kaleng-kaleng istilahnya, ini bukan orang sembarangan berani menulis seperti ini kepadaku, ya kan. Maka kemudian kan pengen coba dikirim hadiah dulu kayak seperti apa kan, gitu kan. Kalau dikirim hadiah dia itu langsung istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya itu langsung ya semprintil, pengen segera langsung mengambil hadiah itu, ya kayaknya
ini bisa kita taklukkan dengan hadiah kita. Ini enggak seperti tulisannya, karena begitu. Kan dikirim hadiahnya kan dikembalikan sama Nabi Sulaiman. Oh benar ini, berarti kita nggak boleh main-main, kira begitu. Ini berarti Nabi Sulaiman sudah sangat-sangat menyadari tentang penataan sebuah kata dalam suratnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Berikutnya, ya, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa dari kata tadi kan kita melihat tentang sejarah kerajaan Sabak ya dengan Ratu Balkisnya. Saya ingin melihat teman-teman melihat bahwa sekarang ini satu negara yang selalu bikin problem di atas muka bumi ini, yaitu negara Israel, itu tuh dimulai dari buku tipis yang ditulis oleh Benjamin Ze'ev ya, alias Theodor Herzl ya. Pada tahun 1894 dia menulis buku tipis judulnya The Judenstaat, The Jewish State. Ya. Ini tentang apa itu obsesi seorang Theodor Herzl bahwa umat Yahudi ini harus mendirikan sebuah negara. Tidak hanya sekedar negara yang berpolitik, yaitu negara yang disebut dengan Zionis Israel. Ini yang kemudian nanti dari buku ini kemudian lahirlah negara yang disebut dengan negara Israel yang sekarang banyak bikin masalah, tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di dunia ya. Jadi dari buku kecil, jadi kita nggak bisa meremehkan sebuah tulisan. Kemudian kita masuk ya. Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memperhatikan kekuatan kata-kata. Hadisnya sangat terkenal ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga imam yang lain. Inna minal bayani lasihron. Sesungguhnya di antara bayan itu ada sihir. Di antara bayan itu ada sihir. Bayan itu apa? Kalau dalam bahasa Arab, ya, bayan itu artinya penjelasan. Dalam bahasa Arab, penjelasan yang tertata dengan bagus. Itu namanya bayan. Bayan adalah komunikasi menggunakan kata. Kata-kata yang ditata sedemikian rupa, itu bisa punya daya pikat yang besar. Nah, bayan ini kalau dalam bahasa Arab ini memang kata-kata yang bukan kata-kata biasa. Jadi kan kalau kita melihat kata, ya, kata itu kata yang ditata atau kata yang diucapkan manusia lah secara umum ya, yang diucapkan dan ditulis oleh umat manusia itu kan tidak pada strata yang sama. Jadi ada kata itu high level istilahnya, ditata sedemikian bagus, tertata, kemudian didengar juga indah, kemudian diksinya itu punya makna yang dalam, kira-kira begitu. Ada kata-kata yang agak turun sedikit, ada yang kata-kata kalau dalam bahasa Jawa itu celemongan gitu, orang sound celemong, ya. Kalau ngomong biasa masih mending itu celemong kadang-kadang nggak punya arti, ya kan. Nah, kata-kata yang paling tinggi itulah disebut dengan al-adab kalau dalam bahasa Arab, karena di situ ditata. Ada etikanya, etika berkatanya sendiri, juga biasanya ada tuntunan di sana, ada keindahan di sana, itu yang kemudian disebut dengan sastra. Nah, makanya kalau kita lihat sejarah baginda Rasulullah sangat mengapresiasi sahabat-sahabat Nabi yang punya keahlian di dalam membuat syair yang syairnya digunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Misalnya sahabat Hasan bin Sabit, ya, ketika dalam sejarah itu kan terjadi baginda Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa penyair dari kalangan kafir, ya, datang menantang Rasulullah, menantang, hai Muhammad, keluarkan ahli pidato kamu yang paling hebat, keluarkan penyair kamu yang paling hebat, menantang begitu. Rasulullah ini kan bukan seorang penyair, ya kan? Maka Rasulullah memanggil sahabatnya yang memang bisa menandingi itu.
Di antara sahabat yang dipanggil itu adalah sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang dikenal di kaumnya dulu sebelum masuk Islam, dia dikenal sebagai raja penyair di kaumnya, di kabilahnya. Kemudian dipanggil Rasulullah ketika penyair dari kalangan kafir itu menyampaikan syair-syairnya yang itu menyindir yang kurang bagus lah kira-kira gitu. Gantian kan Rasulullah minta kepada Hasan bin Sabit, ya Hasan, ini dalam teks hadisnya, ya Hasan uhju wa Jibrilu ma'ak. Wahai Hasan, lontarkan syair kamu gantian, ya kan? Kamu tumbangkan mereka, wa Jibrilu ma'ak, dan Jibril menyertai kamu. Dalam riwayat yang lain kalimatnya wa ruhul qudsi ma'ak, dan ruhul quds yaitu Jibril akan menyertai kamu. Menurut saya sabda Rasulullah untuk Hasan ini tidak hanya untuk Hasan, tetapi berlaku untuk siapa saja yang dia menulis, menata kalimatnya untuk membela Allah dan Rasulnya dengan kalimatnya itu, dengan keindahan kalimatnya, dengan kalimat-kalimat yang ada sihirnya di situ, tapi sihir yang bagus, ya kan? Menurut saya pribadi, kalimat ini berlaku juga, doa Rasulullah ini berlaku juga untuk dia yang menata kalimatnya untuk membela Allah dan Rasulnya. Misalnya kalau dia itu bernama misalnya nih bernama Marzuki misalnya, ya menulis tulisan yang mengajak kepada kebaikan dengan bahasa yang indah, ya kan? Ya sama, ya Marzuki, ya kan? Kira-kira begitu. Ya kan? Uhju wa Jibrilu ma'ak. Ya kan? Wahai Marzuki, keluarkan tulisan kamu, keluarkan syair kamu, keluarkan sastra kamu, ya kan? Wa Jibrilu ma'ak, dan Jibril menyertai kamu. Jadi di dalam kata-kata itu memang ada sihirnya, ya kan? Ada sihir, ada pengaruh yang dahsyat, ya kan? Nah, tentu Islam, Rasulullah SAW mengajak kepada umatnya agar bagaimana kata-kata itu punya pengaruh yang baik untuk kebaikan dan bukan sebaliknya. Ya. Jadi kata-kata yang ditata sedemikian rupa itu bisa berbentuk bermacam-macam, kan begitu. Bisa bentuknya adalah syair kalau dalam bahasa Arab, bisa bentuknya itu nathar. Syair itu ya syair, ya puisi, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab memang misalnya yang paling tinggi rate atau grade dalam penataan kalimat itu adalah syair, karena dia harus padat dan lain sebagainya. Tetapi yang indah tidak hanya syair, nathar itu juga bisa sangat dahsyat sekali. Nathar itu semacam prosa. Maka prosa dalam bahasa Arab itu bisa dimaknai yang berbeda dengan prosa ketika pakai teori sastranya Western, yaitu Barat. Maka sampai sekarang kan sebenarnya kalau kita bicara tentang sastra, teori sastra, ya kan, timbangan tentang keindahan kalimat dan seterusnya yang disebut dengan sastra itu tidak bisa ada patokan yang untuk semuanya seperti ini, itu nggak bisa. Karena kadang-kadang orang Barat melihat bagus, ya kan, ternyata kalau dalam timbangan sastra Jawa misalnya ternyata beda timbangannya. Sastra artinya punya timbangan yang beda gitu kan. Yang menjadi kesepakatan adalah bahwa sastra itu adalah fannul kalimah kalau dalam bahasanya seorang sastrawan besar dari Mesir. Sastra itu yang menyatukan seluruh dunia secara universal. Sastra itu adalah fannul kalimah, seni menata kata. Seni menata kata. Adapun timbang-timbangannya nanti yang rigid-rigidnya itu bisa punya perbedaan-perbedaan. Misalnya kalau di Jawa kan kalau kita bisa baca misalnya syair-syairnya Ronggo Warsito misalnya, itu tentu timbangannya akan berbeda dengan timbangan sastra yang kontemporer Arab misalnya yang ditulis oleh Nizar Qobani atau siapapun, kan itu sangat berbeda sekali. Tapi dua-duanya punya kesamaan, yaitu menata kalimat, bahwa kalimat yang digunakan itu bukan kalimat yang biasa. Kalau dalam bahasa kritikus sastra dia mengatakan bisa kok membedakan antara sebuah karya sastra yang disebut dengan kalimat yang bagus secara sastra dengan kalimat iklan
apa itu di televisi atau perkiraan cuaca misalnya. Perkiraan cuaca kan kalimatnya ya seperti itu nggak sastra kan begitu. Nah, kembali ke apa itu ke kedahsyatan kata-kata, kita diingatkan ini masuk Sumpah Pemuda ya. Jadi apa itu iramanya saya dengan Mas Ibu itu sama ya, saya langsung membawa juga ke apa itu ini adalah kalimat susunan kata yang ditulis oleh founding father kita. Ini masih aslinya seperti ini, yang sebelum diketik itu proklamasi kami bangsa Indonesia bla 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 ini. Ini kalau nggak ditulis, ya nggak akan ada konsep ini. Ini kalau nggak ditulis kemudian dibacakan, ya kita nggak akan mengenal Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus. Kira-kira begitu. Jadi memang apa itu sangat dahsyat sebuah apa itu susunan kata itu. Nah, kata itu kalau sudah bahkan berbentuk cerita misalnya, ya, dan sebagian besar Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu isinya cerita. Karena memang cara terbaik untuk mengajak manusia ke dalam sebuah nilai yang kemudian bisa melekat secara mendalam itu adalah dengan menggunakan teknik cerita, qasas, kisah. Nah, keistimewaan kisah dibandingkan yang lain, kisah itu bisa sampai masuk ke dalam tidak hanya sekedar pikiran saja, tapi masuk sampai kepada apa itu batin orang yang mendengarkan kisah itu atau orang yang membaca kisah itu. Teori-teori tentang bagaimana sebuah kata yang disusun menjadi sebuah kisah yang dahsyat itu udah banyak teorinya. Salah satunya adalah kenapa sebuah kisah itu kadang-kadang bisa membuat orang yang membaca kisah itu kadang-kadang tidak hanya sehari 2 hari, berhari itu masih terbayang-bayang. Bahkan kadang-kadang dia masuk ke dalam kisah itu bahkan kadang mengandai-andaikan itu kalau seandainya aku yang jadi tokohnya misalnya, sampai seperti itu, ya kan? Ada banyak teorinya, tapi saya akan mengajak satu teori saja ke teman-teman semuanya, ya. Betapa dahsyatnya sebuah kata yang udah disusun, ya kan? Jangan disusun dalam bentuk kisah. Kalau dalam bentuk kisah nanti menjadi di era modern ini menjadi besar sekali. Akan bisa menjadi banyak hal, bisa menjadi dari kisah itu bisa menjadi apa film pendek, bisa menjadi sinetron, bisa menjadi film movie yang grand movie yang besar. Dan pakar komunikasi massa sampai sekarang tetap mengakui bahwa movie dengan apa itu sinematografinya itu adalah senjata komunikasi massa yang termasuk paling dahsyat saat ini paling dahsyat karena dia menggabungkan hampir semua jenis kesenian, puncak-puncak kesenian di sana, ya kan, termasuk nanti sinematografi ya kemudian berkembang di era digital ini menjadi kemudian teman-teman bikin vlog itu kan tetap apa itu konsep-konsep sinematografi masuk di situ, ya. Termasuk bikin apa film pendek, movie yang sekarang apa itu menjadi hal yang booming di dunia ini saat ini, ya. Kembali ke teori yang ingin saya sampaikan. Ada satu teori namanya teori narrative transportation, transportasi narasi. Ada seorang pakar psikologi yang meneliti kenapa seseorang yang habis baca cerita itu bahkan kalau dia itu sangat tersentuh, misalnya tokoh yang sangat dia sukai dalam cerita itu meninggal misalnya sampai nangis, bahkan kadang-kadang 2 hari itu masih terbayang-bayang kenapa dia mati. Itu misalnya ada kecewaan di situ kalau dia kecewa misalnya, ada kebahagiaan yang luar biasa kalau apa itu cerita itu membawa happy ending yang luar biasa sesuai yang dalam apa itu hatinya, bahkan sering mengasosiasikan dirinya sebagai tokoh-tokoh di situ, bahkan
kemudian bisa merubah, ya, dan seringkali bisa tidak hanya sekali, bahkan disebut itu merubah. Kalau cerita itu bahkan cerita yang buruk, itu bisa merubah perilaku buruk, ya, perilaku buruk, ya kan. Teorinya banyak sekali. Selanjutnya, lah, diteliti kenapa? Ternyata ada transformasi naratif. Ini kemudian nanti juga diterapkan pada orang kalau nonton film, keluar dari film itu sering begitu keluar dari gedung film, kalau film itu sangat menyentuh, itu masih tampak, ya kan, mata yang berkaca-kaca, air mata yang masih tampak beberapa, kemudian sampai pulang ke rumah pun kalau nonton itu sampai pasang sama istri masih bercerita tentang tadi yang dialami, bahkan sampai berhari-hari masih itu terbayang, bahkan pengen nonton lagi misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi karena si pembaca juga si penonton film itu sesungguhnya diajak untuk berwisata. Jadi dianalogkan begini, kalau kita berwisata, misalnya nih bareng-bareng Mas Ipo misalnya, tim mitra BP, umroh, kemudian plus Mesir, ya kan, berwisata kan, berwisata itu kan pakai pesawat, pakai alat transportasi, ya kan, sampailah di Jeddah, kemudian juga pakai alat transportasi lagi, semua perjalanan itu, ya kan, itu kan langsung dialami oleh orang yang berwisata tadi itu dengan alat transportasinya tadi itu, terus sampai ke Mesir, sampai pulang, ya kan. Semakin seseorang itu melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat, atau mungkin pernah dia tapi ini sesuatu yang sangat different, sesuatu yang baru, itu akan semakin mengesan. Sesuatu yang dia lihat semakin mengesan, apalagi kalau belum pernah. Saya ingat pertama kali saya lihat salju turun misalnya kali. Itu ketika saya ngisi pengajian di Seoul, Korea Selatan. Suatu ketika ngisi pengajian malam-malam Ba'da Isya, ketika pulang habis dari pengajian itu menuju KBRI, tiba-tiba kok ternyata salju turun. Itu pertama kali lihat salju turun dan itu kan merasa excited. Wah, lihat salju turun kan gitu kan. Sempat di halaman KBRI ngerasain kayak apa salju ini kan gitu. Terus pagi-pagi habis sholat subuh kita lihat keluar udah putih semua kan, sesuatu seperti ini. Itu kan menjadi kemudian pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai dia pulang kembali, misalnya tadi ke Mesir, pulang ke tanah air, itu kadang-kadang masih akan terus bercerita kan. Orang jamaah-jamaah umroh itu akan kumpul lagi, akan cerita lagi apa yang dia alami kemarin, terus begitu kan. Bahkan ada jamaah-jamaah umroh yang udah umroh sekian tahun yang lalu itu masih punya ikatan emosional, bikin perkumpulan, dan kalau ketemu lagi juga masih akan bercerita tentang yang kemarin-kemarin itu. Nah, ketika seseorang itu membaca cerita, yang cerita itu ada susunan kata, ya kan, dengan imajinasi penulisnya yang dibuat sedemikian rupa, ya kan, itu sama, itu diajak untuk bertransformasi, untuk transportasi naratif namanya. Di situ berwisata di situ, bersama dengan tokoh-tokohnya di situ. Kalau semakin canggih penulisnya dalam mengemas kata-katanya, memasukkan idenya, memasukkan perasaan-perasaan, pengalaman batin di dalam karyanya itu akan semakin dahsyat efek transformasi naratifnya tadi itu. Maka ketika dia keluar dari cerita itu dan sudah selesai cerita itu seperti orang baru pulang dari wisata tadi itu. Jadi masih akan terus terbayang. Itu persis juga ketika nonton film seperti itu. Belum lagi kalau kita tinjau nanti dalam teori alam bawah sadar dan lain sebagainya. Dari sini kita semakin memahami bahwa menulis itu sangat penting sekali, sangat penting sekali, sangat muhim jiddan dalam bahasa Arab, very important. Saya akan masuk, kita lihat ya
pemimpin dunia yang menulis ya. Saya lihat di sini misalnya kita bisa melihat Pak Karno ya. Pak Karno ini saya harus mengakui bahwa Soekarno ini orang hebat. Ya kan? Dia pembaca ulung sekaligus penulis ulung. Sesungguhnya Soekarno juga pemikir ulung juga. Ya kan? Dalam usia yang masih muda sekali, Soekarno itu sudah punya tulisan-tulisan yang tulisan itu tidak sekedar tulisan ecek-ecek. Tulisan yang lahu taksir, yang punya taksir, punya pengaruh besar. Masih muda sekali. Ya kan? Misalnya tahun 1926 itu di seluruh Indonesia ya, itu Soekarno sudah menulis tentang apa itu konsep nasionalisme Islam. Ini Soekarno masih jernih sekali ini di sini. Karena Soekarno masih apa itu menjadi santrinya Ghos Cokro Aminoto, masih apa itu dengan pikiran yang sangat apa itu jernih sekali. Ini nanti akan sedikit berbeda kalau nanti Soekarno ketika sudah ada ego yang besar dalam dirinya ketika di akhir-akhir apa itu Pak Karno apa itu memegang kendali pemerintahan ya, dia bikin Nasakom yang tentu apa itu kita nggak sepakat dengan hal itu, tapi kita harus mengakui Soekarno ini apa itu penulis yang dahsyat sampai sekarang. Coba kalau kita lihat polemiknya Soekarno dengan Hasan, polemiknya Soekarno dengan apa itu Pak Nasir muda, gitu saya baca itu kadang-kadang takjub sendiri. Ya Allah, dalam usia seperti itu ya, udah tampak sekali kalau sudah mateng teori sosialnya, mateng ya banyak hal. Artinya apa itu teori-teori sosial itu sudah dilahap sama apa itu anak-anak muda Indonesia di zaman itu, founding father kita itu bacaan mereka kuat sekali. Ya kan? Bacaan mereka kuat sekali. Pak Nasir juga sama, kita akan melihat seorang Nasir yang tampaknya sih kelihatannya sekedar guru agama begitu ya. Tapi ternyata dahsyat. Kenapa? Karena membaca. Bacaannya kuat sekali. Hal yang sama kalau kita baca dengan Buya Hamka, wah kita geleng-geleng kepala Buya Hamka itu. Saya merasa di Indonesia ini, mungkin kalau menurut saya, ya, boleh dikatakan penulis modern yang paling besar dalam artian itu menulis berbagai macam genre, berbagai macam jenis tulisan yang tidak hanya satu. Itu menurut saya yang paling besar adalah Hamka. Kalau Soekarno kan nggak sampai nulis tafsir, misalnya gitu kan. Hamka itu Masya Allah nulis tentang bagaimana Islam terkait dengan kebudayaan Minangkabau. Dia tulis dengan sangat detail sekali, luar biasa. Ya kan? Nulis tentang sejarah Indonesia. Dia bahkan teorinya tentang masuknya Islam di Indonesia juga sering dikutip oleh apa itu banyak peneliti misalnya tentang sejarah Islam. Ya kan? Nulis Masya Allah, banyak hal Pak Karno nulis itu. Tentang tasawuf juga ditulis. Bahkan yang paling monumental tentu adalah Tafsir Al-Azhar, apa itu 30 juz, yang ditulis ketika apa itu Hamka ini dipenjara oleh Soekarno, justru yang penjara. Ya, tapi luar biasa ya. Kembali bahwa founding father kita adalah para penulis-penulis yang dahsyat, yang ulung. Ya. Kemudian Bung Hatta juga sama. Ya kan? Bung Hatta ini yang saya takjub adalah kecintaan beliau pada buku yang luar biasa. Ya, boleh dibaca buku beliau ya, Untuk Negeriku itu yang apa itu autobiografinya Hamka. Itu bagaimana dia ada satu cerita ya di situ ya. Cerita ketika musim dingin itu, ketika dia masih belajar di apa itu Rotterdam. Ya, saya sempat juga ke Rotterdam lihat apa itu tempatnya dulu Buya Hamka, dulu kos-kosannya Buya Hamka itu. Itu ketika dia belajar di Rotterdam, saat itu dia punya uang itu terbatas. Di saat yang sama kemudian dia menemukan satu judul buku. Judul buku itu ada di Jerman. Harganya itu ya pas dengan uang dia itu. Pilihannya adalah dia beli buku atau dia apa itu gunakan itu untuk makan, karena saat itu dia nggak punya apa-apa. Ya, dia nekat. Bung Hatta ini nekat. Dia memilih untuk beli buku, rela untuk lapar. Ini katanya kalau zaman sekarang susah, nih mahasiswa sekarang itu susah, ya kan? Kalau Bung Hatta meskipun itu musim dingin, rela. Lebih baik saya apa itu istilahnya kalau hanya bisa apa itu hidup bertahan dengan air putih ya air putih lah, kira-kira begitu.
yang penting buku ini harus didapatkan. Maka hasilnya ya kita lihat seorang Bung Hatta yang dalam usia yang sangat muda itu sudah berdebat dengan profesor tentang ekonomi. Ada seorang profesor yang nulis ya di zaman itu, nulis di Hindia Belanda, karena ini masih bagian daripada Belanda, Hindia Belanda ini. Itu nulis tentang yang menurut Buya Hamka ini akan merugikan orang-orang pribumi, maka dibantah oleh Buya Hamka teorinya, ya kan? Udah berdebat semacam itu, sudah berdebat di level pengambil kebijakan saat itu. Dan Bung Hatta masih usia sangat muda sekali, itu nanti sudah memimpin ya pemimpin dari negara-negara yang dijajah, yang mereka itu menyerukan kemerdekaan bangsanya masing-masing, dan mereka itu kemudian mengadakan konferensi di Eropa. Ya. Bung Hatta yang menjadi pemimpin sidangnya, luar biasa. Karena nama dia dia belum memimpin pergerakan pelangkatan HR itu udah sangat didengar ya, kualitas pemikirannya, kualitas leadership-nya, dan itu dimulai dari mengisi ruhiyah dan mengisi fikriyahnya. Ini Bung Hatta. Berikutnya ini Pak Nasir ya, juga yang luar biasa. Kalau kita sekarang itu mengenal, kita hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita nggak boleh lupa yang mengarsiteki, yang punya ide NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah ini orangnya, Muhammad Nasir. Dan kita tahu bersama, dulu ketika merdeka kan nggak langsung namanya NKRI, ya, atas nama bangsa Indonesia merdeka. Nanti kan dipecah-pecah sama Belanda, ada RIS dan macam-macam itu, kan begitu kan? Sampai nanti Pak Nasir punya ide ini harus disatukan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Nasir ini datang ke raja-raja itu. Ini Pak Nasir nih yang datang nih. Jadi kita nggak boleh melupakan, kalau kata Bang Ipo tadi, melupakan jasa para pahlawan kita, termasuk ini Pak Nasir, jasanya besar sekali. Kalau sekarang orang nyebut NKRI harga mati, ya kan? NKRI ini ya yang mengarsiteki, yang punya ide dan real, kemudian beraksi menyatukan dalam artian datang melobi ke raja-raja seluruh Indonesia, itu adalah ya Pak Nasir ini. Kemudian ada pemimpin Asia yang saya akuin ini orang hebat dalam hal leadership ya, dalam hal Lee Kuan Yew. Ini ternyata dia itu bukan pemimpin kaleng-kaleng, dia pemikir ini. Ini ternyata penulis ulung. Lee Kuan Yew itu nulis dia itu. Ya. Berikutnya ini Obama itu juga nulis. Ya. Terus kemudian ini berikutnya saya lihat ya, mungkin kita nggak sepakat dengan isinya. Saya ingin menunjukkan bahwa orang-orang besar itu nulis. Kita nggak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh seorang Hitler. Tetapi Hitler itu seorang konseptor. Dia punya konsep. Kita menghargai bahwa dia sebagai konseptor. Artinya dia orang yang berpikir ya. Di slide berikutnya ya. Ya kan? Dia punya Mein Kampf yang sangat terkenal itu. Lenin kita nggak sepakat dengan ide-ide yang menyengsarakan umat manusia, tapi dia tuh nulis. Gandhi juga nulis. Bahkan Mao Zedong itu juga nulis. Pak Habibie nulis. Kemudian Najib itu juga nulis ya. Kemudian dan seterusnya. Pak SBY itu juga nulis, ya kan. Ini contoh buku-buku dalam sejarah yang punya pengaruh luas sampai sekarang ini ya. Plato ya, dari bukunya Plato itu sampai sekarang masih jadi rujukan terus ya. Terus kemudian Sahih Bukhari, siapa yang tidak kenal, umat Islam terutama ya. Kalau khutbah Jumat itu Rawahul Bukhari, ya di sini nih sumbernya nih Sahih Bukhari. Ini kalau kitab ulama itu dijentrek semua, ya kan? Untuk nyebut kitab-kitabnya aja itu sampai Isya nanti juga nggak selesai. Serius, saya nggak bohong ya. Ulama kita punya karya itu, Imam Suyuti aja 600 karya satu orang itu. Ya kan? Itu belum Imam Sakhawi, belum Imam Ibnu Hajar dan seterusnya kan. Ya kan? Ini ada tafsir Jalalain, ini sangat terkenal ya, tafsir yang sangat
sangat-sangat populer di seluruh dunia Islam, ya, terutama di Indonesia, ya, di pesantren itu pasti ngaji tafsir Jalalain. Saya kelas 2 Sanawi saya udah ngaji tafsir ini, saya 2 SMP saya udah ngaji tafsir Jalalain ini. Kemudian Ihya Ulumuddin itu juga sangat-sangat terkenal, ya. Yang menarik ini, Ihya Ulumuddin inilah yang menjadi pembentuk generasi Salahuddin. Nanti yang banyak orang kadang-kadang belum menyadari, ya. Jadi saya sedikit flashback, ya. Ini untuk juga melihat bahwa kedahsyatan sebuah karya, ya, juga sekaligus untuk mendudukkan supaya kita nggak salah paham dengan Imam Ghazali, karena sebagian kalangan itu terlalu mencela Imam Ghazali sehingga tidak melihat sisi baiknya kadang-kadang gitu, ya kan. Ini perlu didudukkan kembali saya rasa. Jadi kita tahu bersama ketika itu dunia Islam sebagian, ya, jantung dunia Islam itu dikuasai oleh pasukan salib itu kan sekian tahun, bahkan puluhan tahun, ya, sampai bertahun-tahun lah, lama banget, ya, berkali-kali usaha untuk merebut kembali Palestina saat itu susah, ya kan, gagal, begitu. Sampailah datanglah Imam Ghazali. Imam Ghazali melihat bahwa dunia Islam saat itu iya Islam, tapi ruhnya nggak masuk ke dalam jiwa. Ruhnya Islam itu nggak masuk ke dalam jiwa. Terlalu banyak penyakit yang sifatnya kadang-kadang tampak menjadi penyakit politik, penyakit ekonomi dan sebagainya. Itu kan dimulai dari penyakit hati. Dari penyakit hati. Orang itu nggak bisa berpolitik dengan santun, nggak bisa berpolitik dengan etika yang Islami. Itu apa? Karena hatinya ada yang problem. Orang nggak bisa berukhuwah, kenapa? Karena hatinya ada problem, kan begitu kan? Itu yang dilihat oleh Imam Ghazali. Ini ada penyakit yang perlu untuk didiagnosa dengan detail, kemudian diobati. Ya kan? Penyakit yang melanda umat Islam saat itu. Imam Ghazali kemudian mendiagnosa penyakit itu dan memberikan obatnya, maka ditulislah Ihya Ulumuddin. Maka setelah Ihya Ulumuddin ini kemudian nanti lahir kemudian menjadi viral di dunia Islam, ya kan? Maka lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itulah generasi setelah Ihya Ulumuddin, setelah dihidupkan kembali agamanya, penyucian jiwanya itu. Kalau kita baca di Ihya Ulumuddin kan begitu kan, penyucian jiwa lengkap, bahkan manajemen waktunya juga ada lengkap sekali, tentang prioritas-prioritas harian itu ada di Ihya Ulumuddin, sangat detail sekali. Maka sampai sekarang sebagian ulama mengatakan salah satu buku yang terbaik untuk dibaca adalah Ihya Ulumuddin. Istilahnya kalau kita mengamalkan Ihya Ulumuddin, itu perilaku insya Allah Islami. Karena begitu. Ya kan? Dari Ihya Ulumuddin inilah kemudian lahirlah generasinya Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga umat Islam mudah disatukan sampai kemudian berhasil merebut Palestina kembali dalam perang Hittin yang sangat terkenal sekali. Ya kan? Terus kemudian ini ada juga karyanya Darwin, ini juga mempengaruhi, ya, ilmu pengetahuan sampai sekarang, ya, teori evolusi, ya, meskipun bisa jadi kita nggak sepakat. Kemudian the Jewish step yang tadi saya sebutkan, ya, ini buku-buku yang berpengaruh luas. Di antaranya ini ada bukunya Said Nursi, ya, sangat berpengaruh luas di Turki, ya. Sampai sekarang kalau boleh dikatakan Turki itu Islam masih ada di sana, itu diantaranya karena ketabahan dan perjuangan para ulamanya yang luar biasa. Salah satunya yang paling terdepan adalah Said Nursi, yang melawan rezim Kemal Atatürk, rezim sekuler, yang beliau selama 25 tahun itu diasingkan oleh rezim sekuler. Di pengasingan itulah beliau nulis karya ini, yang kadang di penjara dia tulis, kemudian dilempar keluar penjara, kemudian oleh muridnya disebarkan ke seluruh Turki untuk menjaga akidah. Inilah Risalah Nur yang sangat terkenal. Kemudian saya juga udah nulis tentang Said Nursi itu di novel saya, itu Api Tauhid, kalau mungkin teman-teman berkenan untuk membacanya, untuk bisa tahu tentang bagaimana perjuangan seorang ulama Turki yang luar biasa, yaitu Bediüzzaman Said Nursi, dan pengaruhnya di Turki sampai sekarang. Anda boleh datang ke Turki dan tanyakan tentang Bediüzzaman Said Nursi, pasti orang akan tahu, ya,
Ibaratnya kalau di Indonesia itu seperti saya bertanya itu seperti apa itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau Kiai Ahmad Dahlan lah begitu. Terus ini setelah apa itu karya Syekh apa itu Hasyim Asy'ari ini juga berpengaruh luas di Indonesia ya, terutama di kalangan apa itu Nahdlatul Ulama. Terus kemudian ini saya sebutkan The Clash of Civilization, ini salah satu contoh bagaimana satu tulisan itu bisa punya apa itu dampak yang luar biasa ya. Adanya apa itu penyerbuan apa itu Amerika ke Irak itu juga diantaranya karena sebabnya ini karena apa itu provokasi Samuel Huntington itu dalam bukunya The Clash of Civilization itu, yang kemudian Amerika pengen bikin tatanan baru, yang tatanan baru itu ya sesuai dengan yang ditulis oleh Samuel Huntington The Clash of Civilization, ya kan, tatanan dunia baru, ya kan. Yang itu tentu ulama apa itu tentu para ilmuwan juga apa itu banyak yang membantah juga, tapi kenyataannya sudah bikin kesengsaraan banyak umat manusia juga nih tulisan The Clash of Civilization ini, terutama merugikan umat Islam ya, karena umat Islam itu dianggap kemudian ada semacam frame mengajak dunia seolah-olah untuk memusuhi apa itu umat Islam sebagai apa itu yang harus dimusuhi secara peradaban. Ini kan apa itu sesuatu yang apa itu nggak benar gitu ya. Terus kemudian setelah sastra ya kita kenal Romeo dan Juliet ya, siapa sih yang nggak kenal Romeo dan Juliet? Pengaruhnya di dunia luar sampai sekarang itu Romeo dan Juliet itu masih dipentaskan di mana-mana ya, di Eropa, di Australia, bahkan untuk sandiwara anak-anak di sekolah dan seterusnya kan masih dibaca Romeo dan Juliet. Harry Potter kita tahu semuanya ya seperti apa pengaruhnya ya, ini karena ini kayak saya ini alhamdulillah ini ya cinta ya kan apa itu ya alhamdulillah apa itu termasuk misalnya apa kritikus dan juga apa itu pakar budaya Indonesia yang sekarang mengajar di Australia, misalnya Pak Ariel Haryanto ini juga menot tentang ayat cinta, pengaruhnya yang alhamdulillah apa itu besar ya di tanah air ya. Kemudian ini siapa yang nggak lupa dengan ini nih ya. Ini bukunya Mas Ipo ini juga dahsyat pengaruhnya ya. Ini beberapa waktu yang lalu itu kalau kita melihat anak-anak muda yang pengen apa itu maju dalam hal apa itu ekonomi, saya lihat pegangannya ini nih 7 keajaiban Rizky yang punya pengaruh yang dahsyat ya. Kemudian kita lihat bahwa apa itu orang-orang kaya dunia ini juga ternyata pada nulis. Nulis itu bisa dua, bisa langsung dia nulis, ya. Bisa juga dia itu punya pikiran-pikiran yang genuine, kemudian dia meng-hire orang untuk merapikan apa itu pikiran-pikirannya menjadi itu tulisan. Ya. Maka kita lihat Bill Gates, kemudian Richard Branson, kemudian Mark Zuckerberg, kemudian dan seterusnya itu apa itu pada nulis ya, termasuk Steve yang pemilik iPhone Apple itu. Nah ini apa itu di ujung ini ya sekilas ya bagaimana kalau mau jadi penulis ya, mau jadi penulis itu karena kalau mau jadi penulis ya nulis kan begitu, jadi penulis ya nulis ya, nulis dan terus nulis kan itu kan. Nah karena menulis itu menjadi apa itu masuknya adalah dalam ranah skill itu kalau udah skill itu kata kuncinya adalah jam terbang. Kata kuncinya adalah practice. Sangat terkenal sekali ungkapannya ya, practice makes perfect. Kalau sering berlatih, sering mempraktekkan, dia akan perfect. Dia akan apa itu menjadi apa pakar di situ, menjadi ahli di situ, menjadi ulung di situ ya. Maka kalimat ini kurang U. Thinking about writing ya. Or talking about writing or worrying about writing is not writing. Kalau kita mikir tentang nulis, mikir-mikir tentang nulis, kita banyak ngomong tentang nulis, kita banyak ikut pelatihan nulis, ikut pelatihannya itu nggak nulis. Yaitu mikir tentang nulis, itu pelatihan nulis, tapi nggak nulis. Ikut workshop nulis, kadang ada pertanyaan, Kang Abi, kalau misalnya saya ikut katakanlah 10 kali workshop, apakah dijamin bisa nulis? Ya, kalau ikut workshop aja ya kamu nggak nulis, nggak akan jadi penulis. Pengen nulis ya nulis, nulis itu kan. Nah, paling apa itu mudah sesungguhnya adalah menulis setiap hari, ya kan? Menulis setiap hari.
Mungkin ini teman-teman yang bisa saya bagikan, nanti kita bisa dialog. Mungkin Mas Ipo juga boleh menambah pengalaman-pengalamannya, karena Mas Ipo ini juga tidak sekedar motivator. Tadi saya sampaikan, bukunya itu juga bestseller luar biasa, itu juga dia juga penulis. Karena ketika dulu pertama kali ketemu di Batam, itu saya masih ingat, ya dia ajak ke shop ikan Batam, kemudian itu saya masih ingat yang Mas Ipo sampaikan ke saya adalah ya tulisan-tulisan dia, dan nulis bersama Agim, nulis di koran yang ada di Makassar, yang ada di mana dulu. Saya masih ingat banget, Kang, teorinya adalah mengepung ibu kota. Jadi saya harus dari daerah dulu, nanti baru ibu kota, dan berhasil teorinya. Dan kemudian kita kenal Mas Ipo yang seperti sekarang, artinya basicnya adalah juga menulis juga dan memang menulis adalah sunnahnya para ulama. Menulis adalah masuk dalam perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya, mitra BP dimanapun teman-teman berada. Hada wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Abik, ini ada titipan pertanyaan. Ya, kalau titipan barang saya kasih orang lain. Terkait kata-kata, bagaimana dengan orang yang Allah takdirkan dia bisu atau tuli? Bagaimana cara dia mengoptimasi kata-katanya? Itu dulu, Kang Abik. Terkait kata-kata, bagaimana kalau dia bisu, tuli? Intinya kata-kata ini sebenarnya ada terkait sama komunikasi, ya. Selama kalau dia itu bisa menemukan cara untuk mengungkapkan pada orang lain, maka orang lain bisa bantu. Contohnya kan Profesor Hawking itu, ya, yang ilmuwan dari Cambridge yang sangat terkenal itu kan istilahnya saat itu juga boleh dikatakan nggak bisa ngapa-ngapain, kan, tapi bisa ditemukan satu alat yang kemudian bisa membaca apa dalam pikiran Hawking itu. Bahkan sebelum meninggal kan juga melahirkan satu tulisan yang menghentak di kalangan ilmuwan, meskipun kemudian kita melihat itu juga ditolak oleh ilmuwan Muslim pasti, karena seolah-olah terjadinya alam semesta ini dalam teori Hawking yang sebelum dia meninggal itu seolah-olah terjadi dengan sendirinya tanpa adanya Tuhan semacam itu, ya. Itu tentu kita tolak. Tapi kita melihat bahwa terkait sama tadi pertanyaannya, selama masih bisa punya wasilah untuk bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan, gagasannya, kemudian dibantu oleh orang lain, yaitu serasa cara optimalisasinya. Kalau tidak sama sekali, ya dia masih bisa berpikir, ya mungkin komunikasinya ya lebih kepada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu menjadi bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dia bisu kemudian dia tuli, gitu kan. Tapi kadang-kadang masih ada pikirannya, kan. Nah, itu tadi kalau bisa ditemukan cara, seperti kalau Hawking memang Inggris itu menyediakan, ya, sehingga istilahnya dari nggak tahu sistem kerjanya, tapi kan kita tahu bersama bagaimana sinyal-sinyal yang ada di otaknya Profesor Hawking itu bisa ditangkap oleh istilahnya ya asistennya lah, ya. Dan asistennya pasti bukan orang sembarangan, juga ilmuwan juga, ya. Kemudian bisa memformulasikan pikiran-pikirannya menjadi satu karya. Allah a'lam bishawab. Ya. Kemudian Kang Abik, kalau misalnya kita kan di sini banyak, ya, ini titipan pertanyaan. Kita di sini banyak yang benar-benar pemula untuk untuk nulis, ya. Nah, itu bagaimana mulainya? Apakah outline dulu, ya, atau pokok pikiran, ya, atau apa aja yang iniin gitu, supaya biar bisa ngalir tulisannya? Itu Kang Abik. Baik, ini kalau misalnya permulaan banget, itu
kadang-kadang kan masih perlu apa itu cara untuk mengungkapkan deskripsi dia, mungkin juga argumentasi dia dan lain sebagainya. Salah satu cara yang terbagus yang itu sudah dibuktikan oleh banyak penulis besar itu adalah memiliki buku agenda harian sebenarnya. Kalau setiap hari itu nulis aja apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Misalnya sekarang ini nih, ikut apa itu seminar ini misalnya. Kemudian nanti selesai dari sini, menuliskan apa yang terjadi di sini, mungkin pokok-pokoknya, antara sepakat dan tidak itu ditulis. Misalnya, sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Kenapa sepakat? Pertanyaan kan begitu, kenapa sepakat? Berarti kan punya alasan untuk sepakat. Sepakat, kenapa? Alasannya begini-begini. Lah itu dia udah berargumentasi. Kenapa nggak sepakat? Terus saja, kenapa nggak sepakat? Bla bla bla. Itu juga udah berargumentasi. Kemudian mungkin mendapat kabar ya, anaknya apa itu diterima misalnya, kerja misalnya, diterima apa, kan bahagia. Lah, kebahagiaan itu coba diungkapkan dalam bentuk tulisan, tidak sekali dirasakan aku bahagia, enggak, tapi kenapa bahagia? Bahagia seperti apa? Diungkapkan coba dalam bentuk tulisan. Itu udah menarasikan apa yang ada dalam batin, perasaannya, mengungkapkannya. Itu kalau apa itu dari yang kecil-kecil itu udah dilaksanakan, itu nggak perlu nunggu waktu 1 tahun, itu udah akan sangat lincah, udah akan sangat enak. Apa itu? Lah dulu penulis dulu pakai apa itu seperti itu. Jadi hampir semua penulis dahulu itu dia punya buku harian. Ketika saya itu dulu nggak punya teori itu, tapi secara prakteknya saya dituntun oleh Allah kayaknya. Maksudnya ya masih dituntun oleh Allah untuk seperti itu. Jadi saya waktu saya di Madrasah Aliyah di SMA, itu saya punya buku agenda saya. Saya jatuh cinta pernah juga. Saya tulis di buku agenda. Enggak saya suratin orang yang saya sukai itu. Saya nulis di apa itu buku saya, perasaan. Saya rasa itu kalau bahkan saya pernah nyaris nulis surat cinta kepada orang yang saya sukai gitu ya. Begitu. Tapi nggak sampai saya kasihkan. Saya rasa kalau saya kasihkan juga apa itu nggak kalah lah dengan keindahannya apa itu surat-surat yang ada di ayat cinta. Tapi ternyata itu cara mengasahnya semacam itu, perasaan saya apa itu saya tulis. Marah juga pernah, sama teman juga marah. Bahkan saya masih ada di situ apa itu harga tiket naik bis dari Semarang ke Solo tahun itu ya, ternyata cuma 1.200 misalnya. Ketika buka lagi jadi ingat, oh iya ya gitu kan. Jadi dimulai dari sana. Nah, kalau udah mulai nulis dari mana? Apakah bikin outline dulu atau seperti apa? Lah masing-masing orang itu punya style yang beda-beda. Punya style yang beda-beda. Tapi secara umum begini, selalu tulisan itu dimulai dari ide. Selalu dari ide. Pertama dapatkan ide dulu. Letikan ide dulu, biasanya letikan ide. Problemnya adalah kalau pemula itu seringkali ketika mendapat letikan ide, letikan sebenarnya, letikan. Ibarat apa itu sebelum menjadi api, baru percikan, batu sama batu percikan itu kan. Jadi percikan ide, baru percikan itu kalau pemula kadang-kadang udah merasa punya ide yang sudah holistik, yang sudah apa itu sangat mapan untuk dijadikan bahan tulisan. Maka kadang pemula tergesa-gesa langsung dia nulis. Yang terjadi ketika itu belum mapan, yang terjadi nanti mungkin baru 1 halaman, 2 halaman, atau mungkin 1 bab itu akan menemukan seperti menemukan tembok yang sangat tinggi, besar, nggak bisa ditabrak, apa itu nggak bisa diruntuhkan, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kenapa? Karena problemnya idenya belum matang. Maka kita lihat apa itu penulis apapun itu, apa itu baik fiksi atau non fiksi, selalu dimulai dari ide. Bahkan kalau orang membuat disertasi PhD, dari ide awal dulu kan, letikan ide. Kemudian berikutnya kalau dia itu ilmu-ilmu tertentu harus ada hipotesanya dulu kan. Hipotesa kan dari ide dulu. Baru kemudian carilah kerangka teorinya dan lain sebagainya. Kemudian bikinlah apa itu framework-nya seperti apa dan seterusnya. Itulah baru kemudian punya namanya kerangka karangan. Kalau kita dulu apa itu di SD kan diajarin itu kan bikin karangan, ada kerangka karangan. Kalau saya untuk cerita saya sebut peta cerita. Itu setelah kita mematangkan ide. Maka kita akan melihat seorang sastrawan besar sekali Pak Kunto Wijoyo rahimahullah, itu ada ide-ide letikan idenya itu yang didapatkan tahun 60, itu tuh baru dituliskan menjadi cerpen itu tahun 90. Jadi penulis sejati itu penulis yang dia itu aktif ya dalam apa itu
menginventaris ide-idenya. Jadi letikan ide tulis, letikan ide tulis. Nanti mana yang mau ditulis dimatangkan dulu dengan segala jawanib-jawanibnya kalau dalam bahasa Arab, sisi-sisinya yang diperlukan semua dilengkapi. Saya rasa Mas Ibu juga akan sama ketika nulis, nanti bisa berbagi ketika nulis itu juga aja kondisi kan, pasti punya ide dulu, terus kemudian kan baru akan dimatangkan. Mungkin sudah sebagian itu bahan sudah ada di kepala, sebagian itu belum, perlu pengalaman orang lain dan sebagainya, kan tetap akan merangkum semuanya, barulah kemudian ibaratnya kan begini, ide Ibu misalnya, pertama kali untuk menjadi sebuah masakan yang enak itu kan nggak langsung ujuk-ujuk, misalnya nih, menjadi sayur lodeh yang enak kan nggak. Terus pertama kali mau masak apa ya? Ketika kita bertanya mau masak apa, itu nyari ide. Masak apa ya? Kadang-kadang ide itu dimulai dari bahan yang kita punya. Kadang-kadang bahan yang kita punya itu kalau penulis itu ya mungkin inspirasi dari pengalaman kita atau informasi yang udah kita dapat, itu bahan yang kita punya. Ide kadang-kadang muncul dari itu. Kadang-kadang memang kita mencari. Sama masakan juga begitu. Kadang-kadang masak apa ya? Ya ternyata kulkas. Di kulkas ada apa ya? Oh, di kulkas ada ikan lele. Ya berarti wah ini harus pakai yang ada aja deh bahannya deh. Kan begitu kan, berarti idenya adalah masak dengan bahan ikan lele. Apa nih? Mau digoreng, mau di pecel lele, mau apa? Wah, ini kayaknya dibikin mangut aja deh. Lah, baru mangut. Begitu ide ini mantep mangut nih. Kalau misalnya Ibu ada Bapak di-share-kan idenya, gimana Pak? Kita makan mangut ya siang ini gitu kan. Wah, cocok nih Bu. Cocok mangut. Set, dilihat bahannya, set, ada yang kurang. Baru cari kurang. Ternyata kurang nih. Nggak, tolong anak pergi ke warung sana beli ini karena Ibu mau makan mau masak ikan mangut. Ini enak nanti mangut lele yang gitu kan. Kemudian sama ketika nulis begitu. Ini udah punya ide, udah mateng nih mau ini nih. Kerangkanya kan seperti ini. Masih punya bahan yang kurang nih. Sebagian udah ada pengalaman ini hasil dari pengajian setiap pekan bersama BP ini, tapi saya masih perlu, ya mungkin perlu buka referensi dan lain sebagainya. Baru kemudian setelah lengkap, baru kemudian dituliskan. Nah, kalau itu sudah punya pengalaman yang pertama tadi, yang mendeskripsikan juga, ini akan enak nanti. Sama, kalau Ibu udah punya pengalaman masak sebelumnya, ketika bikin mangut, udah enak banget. Tapi kalau baru pertama kali masak, wah ini masih kemeringat nih. Jangankan bikin mangut, pertama kali masak saja, saya masih ingat dulu ketika pertama kali saya mencoba masak, bikin goreng telur aja itu gosong kan gitu kan, karena apinya terlalu besar kan begitu. Baru setelah pengalaman, sepertinya apinya dikecilin dulu. Bikin goreng kerupuk itu jangan dikira juga nggak perlu satu keahlian, perlu juga kan itu kan, karena ada tekniknya supaya bagian kerupuk itu mengembang kan, tidak gosong kan begitu. Begitu kira-kira Bang Ibu. Jadi setelah nanti punya kerangka yang jelas, baru kemudian kan menyiapkan waktunya untuk nulis. Selalu begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Saya mau laporkan ini di YouTube ada 1.400 yang nonton, di Zoom 900-an ya. Berarti totalnya 2.000-an Kang Abik yang ngikutin live hari ini. Ini mitra-mitra semua ya dari BP dan TK Khalifah. Dan biasanya setelah ini mereka akan nonton lagi ya. Atau ada juga orang-orang yang mungkin sekarang lagi nggak bisa, mungkin lagi nanggung masak gitu ya. Nanti setelah masak ada beres, baru dia ikutan nonton. Oke, Mas Ahmad, ada pertanyaan berikutnya, silakan. Baik, Mas Ipul. Ini Kang Abik ada pertanyaan dari peserta. Bagaimana memunculkan semangat dan percaya diri dalam menulis? Karena terkadang sudah nulis beberapa paragraf, lalu nggak pede, akhirnya nggak diupload. Ada saran dari Kang Abik? Jadi salah satu syarat menjadi penulis itu harus berani. Kalau nggak berani jangan jadi penulis. Begitu. Saya pernah membaca itu seperti itu. Harus ada keberanian. Zaman dulu, zaman katanya zaman jahiliyah ya. Itu orang untuk menjadi seorang penyair itu harus berani.
Karena ketika syair itu dilontarkan, itu zaman itu ya, itu langsung akan dihafal oleh orang-orang itu. Itu ketika hafal itu kan dengan berbagai macam interpretasinya. Bisa jadi orang itu bisa tersinggung kalau zaman dulu ya. Bahkan mungkin dia nggak sengaja menyebut nama itu nggak dimaksudkan untuk nama sebuah orang yang ada di suku tertentu, tapi suku itu tersinggung karena itu bisa perang itu zaman dulu. Bahkan ada perang yang sampai bertahun-tahun tuh karena sebuah syair kan begitu. Ada banyak yang seorang penyair itu harus menanggung akibat yang serius dari syairnya ya, baik akibat yang mungkin tidak dia inginkan atau akibat yang sangat surprise, sangat membahagiakan dia. Banyak juga penyair penulis-penulis zaman dulu yang tulisannya kemudian diapresiasi luar biasa oleh masyarakat, beri hadiah yang luar biasa. Misalnya nih penyair yang diapresiasi Rasulullah, misalnya Ka'ab bin Zuhair misalnya, Banat Su'ad dengan syairnya Banat Su'ad yang sangat terkenal itu. Selesai Ka'ab bin Zuhair ini menyampaikan syairnya di hadapan Rasulullah itu kemudian mengasihkan burdah. Burdah itu jubah luar ya. Jubah luar yang beliau pakai itu dikasihkan kepada Ka'ab bin Zuhair karena apresiasinya kepada sastra, pada syair yang diberikan, yang disampaikan oleh Ka'ab bin Zuhair. Nanti di zaman Muawiyah menjadi penguasa itu sampai pengen dibeli burdahnya itu dengan harga yang sangat mahal. Jadi Bu kembali harus punya keberanian. Memang akan dibaca oleh orang gitu. Kalau nggak berani mempublish, ya orang nggak akan tahu ini penulis atau bukan kan gitu. Orang ibu juga nggak akan tahu bahwa ibu sesungguhnya adalah penulis besar kalau nggak mau berani mempublish. Kalau dipublish kan baru tahu. Ternyata tidak yang seperti ibu bayangkan, misalnya dengan segala kekhawatiran dan ketakutannya ternyata mendapat apresiasi yang luar biasa. Tapi kalau kita udah niatnya bagus, kemudian udah kita berusaha ikhtiar menyampaikan kebaikan, bahasa juga kita tatakan baiknya, menurut saya nggak perlu khawatir ya. Jadi ibu kalau mungkin takut akan konsekuensi dari tulisan itu, ada baiknya sebelum dipublish itu dibaca oleh orang terdekat dulu yang ibu percaya ya. Baik mungkin takut kalau dianggap tulisannya itu terlalu cemen misalnya, aja dibaca orang yang percaya aja dulu, paling tidak orang yang ngerti tentang bisa melihat sebuah tulisan. Atau kalau khawatir nanti saya dianggap tulisan nggak tahu EJT, sampaikan kepada banyak di sekitar kita yang kita itu tiap tahun tuh lulusan sarjana sastra, sarjana bahasa Indonesia itu banyak sekali Bu, dekat kita banyak sekali, bisa minta tolong untuk mereka baca, baca deh tulisan saya ini seperti apa gaya bahasanya, misalnya terlalu lugu atau terlalu polos atau bagaimana, dengarkan komentar mereka. Kalau kemudian komentarnya minta yang jujur aja, jangan ditambah-tambahin nggak enak sama saya, jujur aja. Kalau jelek katakan jelek. Lihat dari mereka, kemudian kita dapat masukan bahwa ternyata misalnya sebuah cerita saya ini sangat klise, kemudian bahasanya juga bahasa yang bulat-bulat kemana-mana, kemudian belum bisa menyampaikan poin dengan runut misalnya. Itu menjadi kita belajar lagi kan. Dari situ ini kan kemudian kita kan semacam dibengkeli, malah alhamdulillah dibengkeli, terus kemudian akhirnya akan berproses. Nah, bagaimana supaya semangat? Supaya semangat ya tadi memahami manfaat menulis itu di antara bikin semangat. Ya, bahwa menulis itu sangat bermanfaat. Menulis itu tadi sampaikan Mas Ipo itu proses keabadian ya. Meskipun yang abadi tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya itu proses kita berumur sangat panjang. Kalau kata aku ingin hidup 100.000 tahun lagi. Lah itu diantaranya ada dengan menulis kan begitu. Menulis juga Bu, ternyata dalam kajian psikolog itu juga sangat bermanfaat loh untuk kesehatan psikis dan jiwa kita. Karena kadang-kadang kita punya sesuatu yang ingin kita ungkapkan, dan penulis manapun itu kalau dia udah menyelesaikan sebuah karya itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Dan yang tahu ya hanya penulis itu. Kalau ibu nggak pernah merampungkan sebuah karya,
ibu nggak akan pernah tahu bahagianya melahirkan sebuah karya. Kalau pengen tahu, lahirkan sebuah karya. Itu sama. Meskipun misalnya nih, saya sebagai seorang ayah punya 3 anak. Berkali-kali misalnya istri saya bilang, kalau anak udah lahir itu bahagia banget. Ya saya bahagia. Tapi kebahagiaan yang dirasakan oleh istri saya ketika dia selesai bayi itu lahir ceprol gitu kan, kemudian terdengar tangisnya. Kebahagiaan itu yang tahu persis bisa merasakan ya istri saya. Meskipun saya juga bahagia sebagai seorang ayah, tapi nggak bisa merasakan sama, ya kan? Kebahagiaan seorang penulis yang merampungkan sebuah karyanya itu nggak bisa dirasakan kecuali oleh dia yang juga merampungkan karyanya dan diterbitkan. Diterbitkan itu begitu kita melihat karya kita ada di rak toko buku misalnya, itu juga ada kebahagiaan. Kan kita manusia biasa bahagia kan karya kita ada di sana dan nama kita di sana. Itu hal yang sangat manusiawi. Dan kebahagiaan itu berbeda dengan kebahagiaan ketika kita lulus di sebuah universitas. Saya dulu lulus Al-Azhar bahagia. Tapi kebahagiaan yang saya dapatkan ketika saya melihat ayat-ayat cinta lahir, ayat-ayat cinta kemudian diapresiasi, itu kebahagiaan yang sangat-sangat berbeda. Anda pengen tahu rasanya? Anda nulis. Mas Iqbal udah bisa merasakan seperti apa kebahagiaan ketika 7 keajaiban rizki itu ada di toko buku, kemudian dibaca oleh banyak orang, email yang masuk menanggapi hal itu dan lain sebagainya. Karya itu diperbincangkan dan seterusnya. Semoga semangat menulis. Baik, Kang Abik. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, Kang Abik. Ya, teman-teman, ya. Sebentar, ya. Teman-teman, itu nanti setelah acara dari Kang Abik, ya, itu kita lanjut sama Mr. Jos, ya. Jadi ini terkait bisnis kita, ya, bagaimana menulisnya, ya, gimana menulisnya, mengaitkannya pada bisnis, ya, pada pengembangan bisnis kita, ya. Jadi saran saya stay dulu di sini sampai selesai, ya, karena Mr. Jos, ya, dari salah satu komunitas di BP, ya, itu alhamdulillah tulisannya menurut saya banyak menginspirasi, ya, orang banyak, dan istiqomah menulis, juga istiqomah membaca, ya, karena sehari itu membaca banyak artikel, ya, dari dalam ya, termasuk juga buku-buku dari luar gitu. Jadi tolong please, ya, masuk lagi, ya, bagi teman-teman yang misalnya di Zoom slide ada yang live, ya, beberapa, ya, tolong dikasih tahu temannya untuk masuk lagi. Kita insya Allah akan fullkan hari ini sampai jam 11 lewat, ya. 11 lewat. Jadi tolong stay di sini semuanya. Oke, Mas Ahmad, silakan. Baik, Mas Ipo. Kang Abik, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, bagaimana tips-tips agar kata-kata kita dalam tulisan itu berkualitas dan masuk ke hati? Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan terakhir, bagaimana langkah-langkah tulisan kita bisa dimuat di media cetak? Barangkali itu, Kang Abik. Jazakumullah khairan. Bagaimana agar kata-kata kita ini berkualitas dan masuk ke dalam hati? Berkualitas. Pertama, berkualitas. Berkualitas itu kalau kita punya banyak pilihan, kemudian milih yang paling baik, itu menjadi berkualitas. Kalau nggak punya banyak pilihan, ya susah untuk menentukan berkualitas atau tidak. Bisa jadi yang ada itu memang berkualitas. Sama misalnya nih, beli buah, ya kan? Buah mangga misalnya. Kalau mangga cuma ada satu itu saja, kita nggak tahu bahwa itu benar-benar yang paling bagus atau tidak ketika ada cuma tinggal 1 misalnya gitu. Tapi kalau di situ ada buahnya, ya kan, kemudian kita milih, ini jelas nih yang paling kelihatan tua, ini kemudian ini nggak besem, nggak ini kan gitu kan, tahu ini berkualitas. Sama dengan kata juga begitu. Pemilihan kata itu namanya pemilihan diksi, ya. Nah, itu kita bisa memilih kata-kata yang berkualitas kalau kita punya vocabulary yang cukup, punya kata-kata yang cukup. Misalnya kita berkata itu kan banyak sekali vocabulary-nya. Berseru, berfirman, bersabda, berseloroh, ya kan, berbisik, bergumam, dan itu berkata banyak sekali. Nah, gitu kan? Nah, kalau kita nggak punya itu, kita nggak bisa mulai malah yang berkualitas. Kalau tahunya berkata saja misalnya, gitu kan? Rasulullah berkata. Ya. Sementara kita tahu sebenarnya ada selain berkata ada bersabda. Dan kemudian ketika Anda nulis karena tahunya cuma berkata, sebenarnya yang lainnya punya. Kemudian mengatakan Rasulullah bersabda, tentu beda nilainya.
oh yang bersabda ini yang lebih ini kan gitu kan. Dan itu cahaya misalnya, cahaya itu kan banyak. Cahaya itu bisa semburat, bisa remang-remang. Remang-remang itu juga cahaya, cuma cahaya ada gelapnya, kan gitu kan. Remang-remang gitu kan. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi ini juga contoh kecil saja ya kan. Jadi kita bisa mengetahui kata itu berkualitas. Itu pertama adalah punya banyak pilihan. Yang kedua, kalau kita tahu tentang, kalau dalam bahasa Arab namanya siyakul kalam. Kondisi di mana kata itu mau diletakkan. Ya. Kondisi secara umum seperti apa, diletakkan di mana, kita tahu kondisinya, maka kita bisa milih ini yang paling tepat di sini, diletakkan di sini. Namanya siyakul kalam di situ. Nah, kita harus tahu kondisinya. Kalau tahu kondisinya, kita bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Termasuk meletakkan kata yang tepat pada tempatnya. Namanya siyakul kalamnya. Kan? Paling enggak dua hal ini yang kita harus kalau dalam bahasa kita ya konteksnya lah gitu. Sesuai dengan konteksnya ini pas kalau diletakkan di sini. Sehingga kita bisa memilih kata yang berkualitas. Yang kedua, bagaimana supaya bisa masuk ke dalam hati. Ya kan? Nah, kalau masuk ke dalam hati, ini masuknya adalah saya jadi teringat dengan kalimat-kalimat dari para ulama misalnya, sesuatu yang datangnya dari hati, ia akan masuk ke dalam hati. Karena ada semacam teori juga bahwa sesungguhnya penulis itu adalah memantulkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, pantulan itu. Bahkan apa itu, kalau misalnya seorang penulis sedang marah, gitu kan, dia memantul, ya kan. Meskipun itu kan orang nggak lihat marahnya ya, itu kan bisa dilihat nih, misalnya di grup orang marah, kemudian dia nulis, yang membaca itu tahu kok. Bisa merasakan ini marah nih. Ini marahnya levelnya udah level tinggi nih marahnya nih. Kan? Itu tahu, sedang marah ini. Kemudian kalau yang dimarahi itu tersinggung, itu juga nusuk banget. Padahal nggak berhadapan, nggak melihat, kan begitu kan. Kenapa? Karena memantul di situ. Tapi kalau kemudian kata-katanya itu juga itu berangkat dari hati, meskipun dia menegur tapi dari hati dan penuh ketulusan, itu juga akan tercermin di situ. Dan nanti hati juga akan menangkap, meskipun ditegur oleh temannya dalam sebuah grup misalnya, tapi dia tahu tegurannya itu penuh dengan ketulusan, penuh dengan apa itu rasa sayang misalnya ya. Gitu. Jadi kata-kata itu juga apa itu bisa memantulkan suasana hati penulisnya. Maka kalau pengen bagaimana masuk ke dalam hati, ya kita apa itu memposisikan, mempersiapkan apa yang mau kita berikan dalam tulisan kita kepada pembaca kita, gitu kan. Kalau dalam kalimat dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya sesuatu nggak akan bisa beri sesuatu itu, ya kan itu. Ya kan? Kalau apa itu seseorang itu misalnya ya, dia nggak punya mangga, tetangganya minta, ya nggak bisa beri, nggak punya mangga kan. Hanya meminta mudah lah, punya godong salam misalnya, Mas punya godong salam, mau masak dia kurang godong salam saja, nggak punya ya nggak bisa beri kan begitu kan. Sama juga apa itu dalam putusan kita, kalau kita memberikan informasi yang bergizi, kita nggak punya itu ya nggak akan bisa memberikan. Tapi kalau kita banyak baca, kemudian apa itu bisa mengambil saripati jadi bacaan-bacaan kita, kemudian kita tuangkan dalam gagasan kita, ya kan, disatukan dengan yang lain menjadi satu gagasan yang baru, yang berkualitas, bergizi, ya pembaca kan bisa merasakan, oh ini tulisan yang bergizi, kan begitu. Sama juga apa itu teman-teman bisa menanyakan ke Kang Ipu misalnya, motivator juga sama, motivator kan nggak punya semangat untuk bersemangat, ya nggak akan bisa menyemangati orang lain, dia sendiri harus bersemangat kan begitu kan. Kalau dia sendiri loyo nggak mungkin bisa menyemangati orang lain. Tulisan juga sama seperti itu, ya kan. Itu apa itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, langkah supaya bisa dimuat di media. Langkahnya adalah pertama tentu adalah kualitas tulisan itu sendiri. Pertama harus yakin dengan kualitas itu. Kalau Anda yakin bahwa kualitasnya adalah kualitas yang layak untuk dimuat di apa itu media, itu sudah menjadi kunci yang pertama. Oke, kualitasnya Anda yakin. Oke. Dia terbentuk yakin untuk meyakinkan orang lain. Anda suruh baca orang lain. Ya kan?
ini misalnya nih, kalau cerpen lah mudahnya ya, misalnya cerpen ini udah layak nggak ya dimuat di Republika? Anda selalu baca orang yang sudah terbiasa baca cerpen-cerpen di koran Republika. Kamu kan langganan koran Republika, ya, coba ini tolong dibaca. Ini kira cerpen saya layak nggak dimuat di Republika? Dia mengatakan layak, bagus. Oke, satu yang pertama itu. Yang kedua adalah style koran itu. Style media itu seperti apa? Karena masing-masing media punya stylenya. Opini di Republika mungkin punya style yang berbeda dengan opini di media Indonesia. Stylenya. Opini di media Indonesia mungkin berbeda stylenya dengan gitu. Sama juga kalau buku mau diterbitkan di penerbit misalnya Republika, penerbit GIP, Kemajuan Pers, penerbit Al-Kausar atau penerbit Mizan, masing-masing itu punya style, ya kan? Nah, kita harus menyesuaikan dengan style di mana media kita pengen diterbitkan. Atau kalau penerbit buku kita harus sesuai dengan style penerbit itu kalau mau diterbitkan di situ. Kan? Yang ketiga, ya harus berani. Ya kan? Apa gunanya merasa apa itu layak, stylenya juga bisa nih, tapi nggak berani. Harus berani untuk maju. Saya punya karya, kalau apa itu mau dimuat di media ya di koran juga diajukan saja, dan benar kata Bang Ibu bahwa ini sangat demokratis sekali. Apa itu media sudah ada email semuanya, tinggal dikirim dan nggak perlu biaya. Kalau dulu kan ngetik dulu dan sebagainya, kemudian ke pos ngirim, nanti di sana juga belum tentu dibaca kan dan sebagainya. Sekarang lewat email kan gitu kan, tektok dulu. Kalau misalnya khawatir filenya nanti bisa nyebar kemana-mana, misalnya di sebuah buku misalnya, Anda bisa kirim ke redaksinya menjelaskan saya punya buku yang begini, garis besarnya semacam ini daftar isinya semacam ini, jelaskan dulu dia tertarik atau tidak. Begitu tertarik, lah baru kita diskusi lebih intens lagi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Selamat menulis, selamat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim.